Lihat ini, wanita ini benar-benar menghabiskan $100.000 untuk membeli rumah terbengkalai yang berbentuk seperti Doraemon. Musik. Menurut penjualnya, rumah ini dibangun pada akhir tahun 1960-an. Pemiliknya adalah seorang arsitek yang cukup terkenal dan terinspirasi oleh karakter kartun. Musik, yang sepanjang hidupnya sangat terobsesi dengan Doraemon. Ia menabung selama separuh hidupnya. Di tepi tebing yang menghadap ke laut ini, ia sendiri membuat desain rumah, membakar batu bata, dan memasang balok-balok bangunan. Ia bahkan membentuk kepala bulat, hidung merah, dan 6 kumis Doraemon langsung pada bagian dinding rumah. Musik. Pada masa itu, rumah ini sempat menghebohkan kota kecil tersebut. Banyak wisatawan sengaja datang hanya untuk berfoto dengannya. Namun setelah sang pemilik meninggal dunia, tidak satupun anaknya Musik yang mau merawat rumah aneh tersebut. Ditambah lagi, rumah ini terus terkena semprotan air asin dan sering diterjang topan karena berada di tepi laut. Puluhan tahun berlalu tanpa ada yang merawatnya. Tanaman merambat mulai menutupi seluruh dinding mengikuti bentuk baling-balingnya. Musik, jendela-jendela bulatnya ditutup dengan batu bata yang sudah rusak. Kubah kayunya lapuk hingga hampir setengahnya hancur dan rumah itu akhirnya berubah menjadi reruntuhan yang benar-benar terlupakan. Musik, namun meskipun kondisinya seperti itu, wanita tersebut langsung menandatangani kontrak tanpa berpikir panjang. Ia kemudian mendatangkan tim konstruksi untuk memulai renovasi. Di bagian luar, mereka terlebih dahulu membersihkan tanaman merambat dan menyemprot seluruh bangunan dengan air bertekanan tinggi. Setelah itu, mereka menambal retakan satu persatu, melakukan waterproofing dan pengecatan ulang, menghilangkan karat serta memperkuat baling-baling bambu, memasang kembali jendela bulat besar dengan bingkai dan kaca baru, lalu membersihkan serta memperbaiki jalan di halaman. Bagian luar rumah pun dengan cepat berubah total. Namun pekerjaan sebenarnya justru ada di bagian dalam. Musik. Para pekerja pertama-tama membersihkan dedaunan kering dan pecahan genteng yang menutupi lantai. Mereka juga membongkar batu bata yang menutup jendela, sehingga angin laut Musik langsung masuk ke dalam rumah. Balok-balok kayu pada kubah yang sudah lapuk diganti satu persatu. Seorang tukang kayu tua memotong sambungan secara manual dan memasangnya dengan sangat rapi. Setelah itu, kayu dilapisi minyak tung berulang kali untuk menghasilkan warna kayu tua yang hangat. Untuk perapian batu di ruang tamu, seorang ahli batu membawa batu-batu kasar dari pegunungan di sekitar lokasi dan menyusunnya satu persatu. Musik. Ia bahkan mengukir wajah Doraemon yang sedang tersenyum pada bagian atas perapian dan memasang sebuah lonceng tembaga yang benar-benar bisa berbunyi. Jendela bulat besar di bagian depan rumah yang menyerupai wajah Doraemon yang sedang tersenyum. Musik membutuhkan pekerjaan paling rumit. Para pekerja membuat bingkai kayu melengkung sesuai ukuran aslinya. Mereka mengukir bentuk mata, hidung, dan kumis Musik sedikit demi sedikit pada bingkai tersebut, kemudian memasang kacanya. Kini pemandangan di balik jendela hanyalah laut lepas yang luas. Lantainya juga bukan lantai biasa. Musik. Wanita itu membuat lantai ruang tamu dengan tekstur seperti lava yang bercahaya. Cahaya merah hangat keluar dari celah-celah di antara Musik lempengan batu hitam. Lantai tersebut dipadukan dengan sofa biru putih dan bantal-bantal bergambar Doraemon, menciptakan suasana yang hangat sekaligus seperti dalam mimpi. Kamar tidur di sebelahnya diubah menjadi dunia bawah laut. Seluruh dinding dilukis dengan mural Doraemon yang sedang tidur di atas awan. Sementara jendela bulat besar dibuat menyerupai masker selam. Musik. Lantainya berupa lukisan bawah laut 3 dimensi tanpa sambungan, lengkap dengan terumbu karang, anemon laut, dan ikan tropis. Musik yang dibuat sangat realistis. Berjalan tanpa alas kaki di atasnya terasa seperti sedang berdiri di air laut yang dangkal. Dapur rumah ini bahkan lebih menakjubkan. Lantainya dibuat menyerupai kolam teratai dengan batu-batu pijakan yang diletakkan di antara daun dan bunga teratai. Jadi saat berjalan di dalamnya, rasanya seperti melangkah di atas permukaan air. Musik menuju kompor. Dinding di bagian paling ujung dihiasi ukiran kayu berbentuk bunga teratai besar dengan 2 jendela bulat Musik yang tertanam di tengah bunganya. Dari sana penghuni dapat melihat laut dan pegunungan yang berada di kejauhan. Lemari kayu alami, panci tembaga, tanaman dalam pot, dan lampu kristal berpadu sehingga dapur tersebut terlihat seperti dapur hutan dalam negeri dongeng. Ada juga sebuah ruangan kecil dengan kolam berwarna gelap yang digali tepat di bawah 2 jendela bulat berbentuk bunga teratai. Kemudian dihiasi dengan musik batu-batu lanskap. Ketika kabut mulai muncul, tempat itu terlihat seperti pemandian air panas pribadi. Beberapa bulan kemudian, rumah tua yang telah